Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh samping kiri saya Eko Kuntadi. Wah, udah lama nih kan Mas Eko gak gabung di yang lagi viral dan senang sekarang bergabung lagi. Dan juga saya Kajito Elkayeni. Ya. Nah, pemirsa Cokro TV yang lagi viral sekarang ini masih terkait dengan penembakan teroris kemarin ya, 4 hari yang lalu kalau nggak salah, yaitu terduga teroris namanya Sunardi, Dokter Sunardi. Jadi dia itu dokter aktivis dari HASI, Hilal Ahmar Society Indonesia. Nah, salah satu tanggapan yang paling keras nih dari peristiwa itu adalah dari anggota DPR. Seperti biasa nih, siapa Fadlizon ya, Mas Eko. Yang seperti biasa nih, Fadlizon ini kan memang sangat kritis terhadap Densus. Bahkan tahun lalu kalau nggak salah, kalau pemirsa Cokro TV lihat nih berita-berita, Fadlizon ini meminta Densus 88 itu dibubarkan. Katanya karena dianggapnya itu teroris itu mengada-ngada dianggapnya. Jadi settingan lah atau apalah namanya istilahnya waktu itu. Dan itu waktu itu kita sempat bahas di YLV juga. Nah sekarang Fadlizon juga menanggapi soal penembakan itu dengan seperti mengutip Pancasila, sila kedua. Yang kemanusiaan yang adil dan beradab diplesetin oleh Fadlizon untuk menanggapi kasus ini adalah tidak kemanusiaan yang kira-kira begitulah, saya lupa itu ininya ya, bunyinya, takut salah nanti. Mestinya ada contekan, cuma lupa. Kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab dan biadab lah. Jadi memelesetkan itu sila Pancasila nomor 2. Dan sekarang ini mulai keungkap nih, kira-kira kenapa Fadlizon itu kok sangat support terhadap teroris gitu ya, dan sangat nyinyir dengan Densus 88. Mas Eko kemarin itu sempat nge-tweet tuh data-data terkait Fadlizon yang ternyata pernah mendonasi ya, dan itu secara resmi ada di TV Parlemen juga kalau saya lihat ya. Kompas TV juga kalau nggak salah itu menyiarkan juga. Jadi Fadlizon itu memberikan donasi sebesar $20.000 loh, $20.000, jadi cukup besar lewat HASI ini yang si Sunardi ini merupakan dedengkot dari lembaga ini. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar nih. Kita akan membicarakan soal itu karena ternyata setelah diungkap-ungkap ada sesuatu juga nih ya Mas Eko. Oke, kita mulai dari siapa dulu? Mas Eko apa Bro? Ya, detil. Oke, silakan Mas Eko. Saya tadi malam kalau nggak salah saya nge-tweet, jadi ketika saya iseng-iseng tracking beberapa tweet di akunnya Hilal Society itu @Hilal Ahmar SI nama akunnya, itu ternyata ada Twitternya. Salah satu isinya tahun 2015 itu menyiarkan atau mengucapkan terima kasih kepada Fadlizon karena sudah dapat sumbangan $20.000 Amerika. Dan sampai di situ nggak ada masalah karena mungkin Fadli mau nyumbang untuk kemanusiaan di Suriah. Waktu itu ya. Tapi ternyata kalau kita lacak-lacak, Hilal Ahmar Society ini atau HASI ini adalah organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh PBB ya, oleh Eropa Commission, bahkan oleh PBB sudah dikategorikan sebagai organisasi teroris. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah menyatakan HASI sebagai organisasi terlarang. Jadi status hukum HASI ini jelas. Secara kelembagaannya secara kelembagaan jelas dia organisasi teroris dan di Indonesia organisasi terlarang. Pertanyaannya, ketika Fadli nyumbang, berarti kan saya nggak tahu dia tahu atau tidak. Tapi logikanya sebagai seorang waktu itu dia wakil ketua DPR ya, masa sih nggak tahu gitu loh. Wong sudah jelas. Masa sih nggak tahu pemetaan terkait pemetaannya ini ya? Kayak gini, udah jelas kok ini organisasi teroris. Ini dinyatakan oleh Eropa Commission, dinyatakan oleh PBB, bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menyatakan dia organisasi terlarang. Kenapa ini dikategorikan sebagai organisasi teroris? Organisasi ini itu yang paling banyak atau sering mengirimkan para
simpatisan jamaah Islamiyah. Relawan lah ya. Iya, untuk jadi jadi anggota-anggota Al-Qaeda untuk perang itu di mana di Suriah. Jadi mereka berkedok kemanusiaan, tapi sebetulnya mereka mengirim jihadis-jihadis ke sana untuk menjadi penjajah di negeri Suriah. Dari Indonesia dikirim ke sana. Ini kan artinya bukan organisasi kemanusiaan, tapi organisasi yang memang dicurigai sebagai bagian dari teroris. Dan HASI ini adalah sayapnya Jamaah Islamiyah. Iya, Jamaah Islamiyah ya. Pemimpin HASI itu bukan pemimpin, penanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi itu ya kemarin ditembak. Dan Dr. Sunardi udah tersangka dia, bukan terduga. Jadi ketika dalam proses penangkapan dia sudah tersangka. Tersangka teroris karena keterlibatannya di Jamaah Islamiyah, dia sebagai Dewan Penasehat Amir Hidmat. Dan yang kedua karena dia menjadi penanggung jawab HASI. Jadi orang yang ada di HASI kategorisasinya memang terlibat jaringan teroris. Salah satu orang yang juga di HASI, pemimpin HASI, itu namanya Dimas Angga. Dimas Angga itu yang menerima bantuan Fadlizon di yang waktu DPR, foto itu, yang terima serah terima itu ya. Serah terima itu Dimas Angga. Nah, saya baca ini di European Commission itu Dimas Angga disebut sebagai teroris. Gitu loh. Dan Dimas Angga itu udah ditangkap juga Sudah ditangkap oleh Densus 88 sebagai tersangka teroris. Jadi memang kalau kita lihat Fadlizon memberikan sumbangan kepada HASI diterima oleh tersangka teroris. Sekarang ini posisinya. Kalau melihat cuitan-cuitan Fadlizon atau reaksi terhadap aktivitas Densus ya. Kok jadi nggak aneh ya? Nggak akan aneh kalau Fadlizon bilang saya nggak tahu tuh HASI sebagai organisasi teroris karena reaksinya dia selama ini kan. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu. Kita sudah bisa lihat reaksinya Fadlizon kasus penangkapan Dr. Sunardi, dia sangat nyinyir. Kemarin penangkapan teroris dia sangat nyinyir, bahkan bilang Densus untuk dibubarkan. Ini menurut saya kayak semacam problem ini. Bayangkan seorang anggota dewan sekarang waktu itu posisinya saat memberi sumbangan adalah wakil ketua dewan, memberi sumbangan kepada organisasi pelanggar atau pelaku kejahatan kemanusiaan. Ini luar biasa menurut saya. Nah, makanya kalau kita lihat terkait tanggapan penembakan Sunardi ini, kan selain Fadlizon juga kan yang cukup memframing soal sosok Sunardi itu adalah katanya dokter biasa, dia itu hanya seorang pejuang kemanusiaan. Bahkan ditunjukkan dia itu kayak kakinya itu pakai tongkat, dan jadi kayak ingin menunjukkan bahwa kok tega banget sih Densus gitu kan, orang yang enggak berdaya kok sampai ditangkap dan ditembak seperti itu. Nah, gimana Bro Kajito ngelihat itu? Framing begitu ya? Iya, saya ingin baca latar belakang dulu ya. Kenapa ada orang-orang seperti Fadlizon ini? Mereka ini termasuk tim hore ya untuk kelompok teroris. Jadi kita tuh menghadapi dua bahaya sebenarnya. Satu bahaya bentuk teroris ya. Satu lagi adalah tim horenya di media sosial dan di lingkungan masyarakat kita. Jadi yang satu pelakunya itu sendiri. Satu pelakunya, satu tim sorak-sorainya. Nah, ini sama-sama bahaya. Kalau terorisnya melakukan adegan kekerasan kan, tim sorak-sorainya itu memframing bahwa pelaku ini orang baik, seperti yang dikatakan oleh Mustafa Nara, ya banyak orang lah ya, termasuk yang dilakukan oleh Fadlizon ini, bahwa dia kalau orang-orang lain itu kan masih ada apanya lah itulah, ada sopan santunnya. Kalau Fadlizon kan enggak, bubarkan Densus dan sebagainya. Dia menyerang dengan telak. Nah, saya ingin menyoroti Fadlizon dari latar belakang politik juga ya, bahwa Fadlizon ini menurut saya orang yang nggak tahu malu. Dia ini anak buahnya Prabowo. Prabowo itu pembantunya Presiden Jokowi. Di dalam banyak kesempatan, Fadlizon ini nyinyir, bukan kritik ya. Tadi Mbak Nong mengatakan dia mengkritik enggak. Berarti aku masih sopan ya. Itu masih terlalu sopan. Dia itu nyinyir. Dan nyinyir tanpa malu. Karena posisinya itu kan di bawahnya pembantunya Presiden. Mestinya dia membantu
pembantunya presiden untuk menciptakan situasi yang kondusif. Karena Menhan ini, ya kan? Dan ini terkait dengan terorisme. Iya, makanya. Kan? Mestinya kan dia mendukung cita-cita Prabowo juga kan, bahwa untuk mengamankan Indonesia ini dan sebagainya. Tapi faktanya kenapa Pak Fadlizon begitu? Karena ada background politik juga, ada kepentingan politik. Dia begitu sebenarnya kalau kita amati ya lebih mendalam itu ingin mengamankan suara konstituennya sebenarnya. Tapi benar nggak suara konstituennya itu adalah pendukung teroris? Kita belum tahu sejauh itu ya. Tapi kalau saya baca bahwa Fadlizon selama ini memang mencitrakan diri sebagai orang yang ada di kelompok kanan. Padahal dia ini orang liberal kan. Tapi seolah-olah dia tuh selalu mendukung aspirasi dan cita-cita kelompok kanan ini, termasuk dalam mendukung anggota-anggota teroris yang dikatakan dianiaya dan sebagainya itu. Dan ini berbahaya menurut saya. Nah, Mas Eko, kalau ngelihat dari posisi Fadlizon nih, kan waktu dia memberikan bantuan posisinya sebagai wakil ketua DPR. Sekarang masih sebagai anggota Komisi 1 kalau nggak salah ya, di DPR juga meskipun udah nggak jadi pimpinan. Nah, apakah misalnya ini dalam undang-undang teroris, Mas Eko, seseorang seperti Fadlizon yang mendukung, ini kan udah disebut mendukung jelas, kegiatan kan, udah kegiatan loh. Jadi dengan memberikan uang itu kan mendukung kegiatan, bukan lagi hanya sekedar misalnya mendukung dari segi ucapan, tapi ini udah kegiatan, tindakan gitu. Itu apakah Fadlizon ini bisa dikategorikan sebagai dalam tanda kutip nih teroris juga? Kalau di undang-undang kan jelas tuh ada teroris dalam artian orang yang terlibat aktif dalam gerakan kekerasan, ada pendananya. Jadi ada orang yang mendanai, dan yang mendanai ini juga bisa dikenakan undang-undang secara serius. Bahkan kita meratifikasi konvensi PBB misalnya untuk hukum bisa membekukan aset-aset orang yang dianggap mendanai terorisme. Itu jelas, dan undang-undang kita juga bilang kayak gitu. Baik terorisnya, segala asetnya bisa dibekukan, maupun orang yang terlibat mendanai. Karena itu saya pikir ini kenapa bisa dibekukan? Karena teroris adalah kejahatan kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang memang saya tadi setuju sama Kak Cito. Ini lucu. Menteri Pertahanannya adalah Ketua Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia. Dan Fadli adalah anggota Partai Gerindra, dekat dengan Pak Prabowo, dan dia mendukung teroris. Kan luar biasa. Artinya dalam konteks ini Pak Prabowo itu bukan Menteri Pertahanan. Berarti Pak Prabowo kecolongan dong. Enggak kecolongan dong, dia tahu. Dia tahu. Nggak mungkin nggak tahu ya. Nggak mungkin nggak tahu. Ini kan luar biasa, Menteri Pertahanan, ada anak buahnya bantuin teroris. Dan kalau nggak ada tindakan serius dari Partai Gerindra, saya menyebutkan ini Menteri Pertahanan bohong-bohongan gitu. Menurut saya bercanda-bercandaan aja. Iya, tapi kan benar Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan tadi teroris ini adalah kan bagian dari isu keamanan. Ya kan, bukan hanya keamanan nasional kan, justru malah keamanan dunia juga nih. Nah, kalau misalnya kita ngelihat nih sosok Fadlizon ini, sepak terjangnya itu kan meskipun ketuanya atau pimpinannya ini adalah sudah bersama pemerintah, tapi kok dia itu seperti ingin berbeda terus gitu loh. Nah, Bro ngelihatnya gimana itu, Bro? Ini kan mestinya Gerindra tuh pecat lah, mestinya dari dulu kan. Ini yang saya dari dulu kritik pemerintah juga kan. Kenapa? Ini bukan kritik Prabowo, Gerindra. Enggak, ini ada hubungannya dengan pemerintah sebenarnya. Dalam hal ini pemerintah juga harus tegas dong bahwa Prabowo secara faktual membiarkan ada oknum-oknum seperti Fadlizon. Tidak hanya Fadli loh. Ada lagi siapa? Yohanes siapa itu Prabowo itu. Dia juga begitu mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal dia anak buah Prabowo juga. Artinya Prabowo ini bermain dua kaki, atau katakanlah Gerindra bermain dua kaki. Di satu sisi dia ada dalam koalisi, tapi di sisi lain dia ngerecokin. Dia oposisi gitu. Dia oposisi karena dia ingin mengamankan konstituennya tadi. Konstituen Gerindra itu ada juga, banyak juga di daerah yang jadi dia pengen enaknya doang ya. Apa? Pengen enak doang. Ya secara tidak langsung begitu. Mereka ingin mengamankan konstituen di daerah-daerah yang mayoritas didominasi oleh kelompok kanan. Jadi kalau mereka tidak memberikan
kenyinyiran seperti Fadlizon tadi, seperti Yohanes dan sebagainya, mereka akan lari suara ini. Jadi mereka harus mempertahankan ini sembari mereka bergerak ke tengah dan ikut ke koalisi pemerintah. Sebenarnya ini sangat berbahaya. Maka saya menyebut tadi ada hubungannya dengan pemerintah. Karena pemerintah juga harus tegas dong. Tegur Prabowo. Ini loh anak buahmu tuh nggak bener. Kamu ada di koalisi. Mestinya kan itu seperti Dhanil tuh bagus. Saya menghargai sikapnya. Jubirnya Prabowo. Dulu dia sangat nyinyir sekali kan. Begitu dia masuk ke dalam sistem, dia menguatkan sistem. Apapun yang ada, yang menguntungkan baginya sebelumnya itu tidak dipakai sama dia. Fokusnya adalah mengamankan Menteri Pertahanan gitu loh. Narasi-narasi yang dibawa adalah narasi Menteri Pertahanan, bukan narasi dia sebagai oposan gitu loh. Dan sikap seperti Dhanil nyatanya bisa dipakai. Kenapa Fadli tidak? Kenapa Yohanes dan yang lain tidak? Karena memang sengaja ada seperti kubu untuk menyala istilahnya, ada kubu yang untuk diam-diam ingin mendukung pemerintah. Dan ini pemerintah harus tegas, Jokowi harus tegas, Prabowo harus diingatkan. Kurang lebih begitu. Gimana Mas Eko? Benar nggak yang pernyataannya? Jadi setuju nggak? Iya. Pak Jokowi ini harus tegas nih. Kasih kartu merah ke Prabowo. Kalau mengkritik pemerintah, Fadli sebagai anggota dewan wajar. Ya. Kalau tugasnya sebagai anggota legislatif dewan, sebagai legislatif mewakili konstituennya itu wajar. Jadi kita nggak. Tetapi ketika dia bertindak sebagai orang yang mensuplai teroris, pelaku kejahatan kemanusiaan, ini yang nggak wajar. Itu kalau saya ya, kalau tadi Kak Jito bilang, ini ada dua wajah Gerindra. Saya masih percaya Gerindra itu Fadli, bukan Prabowo gitu. Jadi Gerindra itu apa yang ditampilkan Fadli, bukan Prabowo. Saya masih percaya itu. Yang pertama, karena tidak ada perubahan yang kelihatan dari sikap Gerindra selama ini. Dan Fadli konsisten dengan sikapnya. Berdekatan dengan kelompok teroris, itu konsisten. Sementara, pola atau katakanlah ciri berdekatan dengan kelompok-kelompok yang nasionalis itu sampai sekarang nggak kelihatan. Cuma Prabowo saja posisinya di Menteri Pertahanan. Tapi statementnya untuk menguatkan NKRI, menguatkan pemerintah itu nggak kelihatan. Yang saya dengar cuma Fadli. Jadi saya percaya Gerindra itu adalah Fadlizon. Wajah aslinya. Wajah asli Gerindra itu Fadlizon gitu loh. Kalau kita bilang bahwa enggak mereka main dua kaki, enggak mereka satu kaki, Fadlizon gitu loh. Udah, Pak Prabowo siapa? Pak Prabowo adalah Menteri Pembelian Senjata gitu loh. Ini kalau Fadlizon adalah wajah asli Gerindra, saya pikir. Ini menarik ya, menarik karena tadi Mas Eko malah lebih mempertegas lagi bahwa Gerindra itu adalah sebenarnya jadi bukan Pak Prabowo-nya sendiri ya, bukan Prabowo-nya sendiri. Justru kalau di depan di tengah masyarakat atau citranya di kalangan masyarakat itu adalah wajahnya Fadlizon. Karena gini, gimana kita bilang Pak Gerindra adalah Pak Prabowo? Dia Menteri Pertahanan loh. Tapi nggak berdaya berhadapan dengan seorang Fadlizon yang jelas-jelas berdekatan atau mensupport teroris. Kalau Pak Prabowo sebagai mewakili Gerindra, mestinya dia Menteri Pertahanan, dia Ketua Gerindra, itu benar-benar mencoreng wajahnya. Kalau punya malu. Tapi pernah nggak sih mendengar misalnya pernyataan atau sikap dari Pak Prabowo soal bahwa dia itu juga melawan terorisme? Pak Prabowo. Kalau saya pribadi belum pernah dengar. Karena konsep pertahanan dia itu kayak tadi sempat disebut pembelian senjata yang artinya lebih dari luar yang kayak dalam bayangan sekarang itu kayak perang Rusia dan Ukraina. Benar kan? Tapi terhadap terorisme pernah nggak Mas Eko? Saya juga jarang dengar ya. Apalagi kalau sejak jadi Menteri Pertahanan kan Prabowo kan nyaris tak terdengar gitu kan. Seperti iklan mobil zaman dulu ya. Nah, iya setuju. Makanya saya juga bingung. Ini dalam konteks ini kan kita berhadapan di dalam negeri ini bahaya radikalisme, ideologi dan macam-macam. Itu konsep Menteri Pertahanan untuk bagaimana menghandle ini itu nggak pernah kita dengar gitu. Yang kita dengar adalah rencana pembelian senjata, pembelian kapal selam. Jadi saya ngelihat ini pertahanan atau Menteri Pembelian Senjata. Pengadaan barang. Kenapa Prabowo begitu? Saya rasa karena dia nggak ingin kehilangan suara dia tadi, bahwa kita harus mengakui bahwa
Gerindra itu sebelum Prabowo maju presiden itu kecil, partai gurem dia. Tapi begitu dia menjadi oposisi dari penantang Jokowi ya, waktu itu ya, suaranya langsung naik. Dari mana suara ini? Sebagian ya kelompok kanan. Maka untuk merawat kelompok kanan ini Prabowo nggak boleh langsung berhadapan-hadapan dengan mereka. Makanya kalau ada kasus teroris dan sebagainya. Ya harusnya kalau dia mau merawat itu dia jangan jadi menteri pertahanan dong, jadi menteri agama. Nah, lebih clear gitu kan, Gus Yakut menteri pertahanan gitu loh. Nah itu kebalik kan. Makin nyari takut dengar. Salah posisi berarti itu. Jadi memang saya melihat Prabowo ini memang ini ya. Posisinya juga serba salah ya. Artinya nggak jelas tadi, bukan serba salah, nggak jelas. Kelaminnya nggak jelas, katakanlah begitu ya. Kayak kamu tahu aja. Mestinya kan sebagai menteri pertahanan dia harus maco, jantan. Oh ini nggak boleh, harus kita perangi. Kalau ada anggotanya seperti Fadlizon yang membahayakan opini Kemenhan misalnya, itu harus ditegur secara langsung. Sebagai menteri pertahanan itu pernyataannya nggak benar itu. Itu membahayakan keamanan kita. Nah faktanya kan nggak begitu. Dia mau main aman, suara kanan dirawat oleh Fadlizon, sementara dia ngomongin alutista, ngomongin internasional, pertemuan dengan elit-elit ini. Dia nggak mau membahas sesuatu yang ada di depan matanya, yang begitu dekat, tapi yang jauh itu yang diurus-urus gitu loh. Dan ini fakta Prabowo saat ini menahan kita. Faktanya seperti itu. Tapi kita sekarang lagi ngebohongin lagi. Ngomongin soal Fadlizon nih. Jadi ini ya tanpa diduga nih, tanpa direncanakan, soal fakta bahwa ternyata Fadlizon pernah memberikan donasi $20.000 kepada Hasi, yang ini lembaga teroris ini tiba-tiba kebuka gitu aja ya Mas Eko ya. Iya. Kan nggak ada sebelumnya kan nggak rame Mas Eko. Nggak ada angin, nggak ada apa. Tapi kan yang namanya bahasanya tuh bangkai nggak bisa ditutupin terus-terusan. Pasti akan kecium. Apalagi ketika dalam setiap kali penangkapan teroris, Fadli nyinyirnya minta ampun kan, luar biasa. Minta Densus dibubarkan lah dan lain-lain. Bahkan dia ngomong terakhir, mana sekarang kan sudah nggak ada peledakan, nggak ada terorisme, kok ditangkap-tangkepin semua? Ya justru karena ditangkepin itu nggak ada. Untuk mengantisipasi juga kan supaya kan beda dulu belum ditangkap, nungguin meledak baru ditangkap, berarti kan nungguin korban juga. Ini kan logikanya logika aneh. Justru nggak ada karena udah ditangkap-tangkepin terorisnya sebelum mereka melakukan tindakan. Istilahnya tindakan pencegahan kan? Tindakan pencegahan, dan itu lebih penting buat kita, buat masyarakat agar kita nggak ada korban sia-sia gitu loh. Itu yang paling kita ini kan. Yang kedua menurut saya mestinya ya kalau ini dan kan sudah terbukti kan akunnya Hilal Ahmar sendiri sudah menyatakan bahwa Fadli beneran nyumbang. Itu sudah terbukti. Meskipun tadi kata Mas Eko yang tadinya dia di-tweet oleh Fadlizon terus kemudian sekarang nggak ada ya retweetannya itu. Retweetnya Fadlizon nggak ada. Saya nggak tahu apakah dihapus atau memang susah carinya karena kan 2015 sudah 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Tetapi yang pasti di akunnya Hilal Ahmar masih ada. Saya barusan ngelihat masih ada. Bukti itu masih tertera dengan jelas. Artinya bukti bahwa Fadli mensupport organisasi teroris ini itu clear. Jadi ini pasti, bukan pasti sih. Setidaknya ini bisa menjadi pintu masuk Densus untuk melacak ke depan. Problemnya kan Fadli duduk sebagai sekarang anggota dewan. Artinya untuk memeriksa pasti butuh ke presiden dan lain-lain. Tapi problemnya ini kejahatannya sama dengan korupsi. Korupsi itu kan extraordinary crime. Teroris juga gitu, extraordinary crime. KPK bisa menangkap anggota dewan kapan saja, gitu kan? Jadi mestinya ini nggak bisa main-main nih Densus nih, harus terus dilacak dan dikembangkan. Kemana? Apakah benar keterkaitannya cuma sumbangan atau dan lain-lain, kita nggak tahu kan? Ini agak mengerikan juga ya. Jadi jaringan teroris ini punya sosok Fadlizon ini kan luar biasa ya. Dan dia bukan hanya sekedar mendonasikan ini, tapi dalam setiap tindakan Densus dia jadi benteng mereka gitu. Nah, sejauh mana kondisi atau situasi seperti ini itu menurut Bro Kajito itu membahayakan. Maksudnya kalau tidak seperti yang tadi diusulkan oleh Mas Eko supaya ada tindakan tegas dari Densus kan mungkin sangat berbahaya, akan terus menerus seperti ini kan? Ya, saya menangkap
tanggapannya Bro Eko tadi ada dua hal di sini ya. Ada dua kemungkinan terhadap orang seperti Fadli ini. Kemungkinan pertama adalah seumpama ada bukti bahwa dia menyumbang itu dalam keadaan tahu. Bukan seumpama. Mbak, maksudnya gini. Iya, maksud saya tuh dia tahu kalau itu organisasi teroris. Oh iya. Kalau memang dalam keadaan sadar dia menyumbang, wah itu berbahaya sekali. Dan sistem kita sepertinya saat ini tidak berdaya karena dia ada posisi di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Mungkin diperlukan mekanisme khusus tadi ya, seperti korupsi. Kemudian kemungkinan yang kedua, Fadlizon ini nggak tahu. Katakanlah begitu ya, ini husnudon saja kita kan. Karena kalau sampai dia sadar tahu itu organisasi dan nyumbang, wah ini gawat sekali negara ini. Ini dia ambang kehancuran benar nih sampai wakil rakyatnya begitu ya. Anggap saja dia tidak tahu, katakanlah begitu ya. Atau ya samar-samar gitu loh ya. Tahu tapi nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, kalau tahu tapi nggak tahu itu berarti menyusup. Oh, menutup-nutupi. Penyusupan itu namanya. Oh ya, katakanlah dia nggak tahu gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa fenomena terorisme itu jauh lebih berbahaya dari lebih canggih dan lebih terstruktur dari yang kita bayangkan gitu loh. Makanya ada orang-orang seperti Fadlizon ini yang sesuai dengan husnudon tadi, yang dia tidak tahu tapi sampai menyumbang gitu loh, sampai memperkuat terorisme. Dan itu banyak sekali, nggak hanya di situ, ada juga ustadz radikal misalnya kan mendukung ustadz radikal, itu juga bagian dari mendukung pintu masuk ke terorisme. Memang belum ya, tahap awal ini. Tapi kalau sudah ke situ, larinya bisa digiring ke sana. Dan ini fenomena yang sangat marak di sekitar kita. Makanya orang-orang seperti Fadlizon ini, kalau kita husnudon tadi, ada. Dan dia merasa benar. Ketika keceplosan, seperti kata Bung Eko, bukan keceplosan ya, ketika tanpa sepengetahuan dia ternyata menyumbang teroris ya, organisasi teroris. Nah ini gimana gitu loh. Kecolongan. Kesombongannya ini loh. Dan ini sangat mengecewakan dan memalukan menurut saya. Ya kalau saya sih simple ya. Untuk tahu atau tidak tahu itu gampang. Lihat aja perilakunya Fadlizon. Dan itu track recordnya benar. Kelihatan konsisten. Track recordnya konsisten. Dia nyumbang teroris. Dia meminta Densus dibubarkan. Dia selalu melindungi Densus ketika ini. Itu konsisten track recordnya selama ini. Apa yang dia lakukan dengan apa yang dia katakan konsisten gitu loh. Jadi apakah dia tahu atau nggak tahu? Pasti tahu lah ya. Kelihatan gitu loh. Nggak mungkin nggak tahu ya. Agak susah membayangkan Fadli nggak tahu. Karena kalau Fadli misalnya dalam narasi-narasinya melawan terorisme dan dia menyumbang karena alasan kemanusiaan, kita bisa maklum. Oh dia nggak tahu. Karena sebetulnya dia adalah melawan terorisme. Tapi dia juga punya nilai kemanusiaan. Nah ini konsisten antara perilaku nyumbangnya sama pembelaan terhadap teroris, ini konsisten. Gitu ya untuk Fadli mungkin kita ini ya, kita agak susah berhusnuzon sama Fadli dalam konteks ini. Gitu. Karena track recordnya itu yang konsisten. Kita kecualikan lah untuk Fadli ya. Saya mau ngomong secara umum ya. Artinya bahwa teroris ini memang pandai berkamuflase ya. Jadi ketika ada pertempuran di luar negeri, katakanlah di Suriah, mereka memanfaatkan panggung itu untuk meminta sumbangan, kemanusiaan lah, kemanusiaan alasannya dan sebagainya, ada agama, membela agama dan sebagainya. Dan ini yang memancing banyak orang untuk mendukung perilaku teroris tadi, gitu loh. Bahwasanya mereka sebenarnya mungkin ya agak nganan, katakanlah begitu ya, tapi ada sikap ingin menyumbang itu demi kemanusiaan sebenarnya, demi agama dan sebagainya, murni. Dan itu yang dibelokkan oleh teroris. Nah untuk kasus Fadlizon kan kita tadi nggak bisa berani ya. Kesimpulannya apa kita nggak tahu, entah dia tahu, entah dia nggak tahu. Faktanya dia menyumbang dan konsisten memberikan pernyataan yang nyinyir, membela teroris. Nah untuk kasus yang secara umum, menurut saya ya masyarakat ini harus waspada ya, karena ancaman teroris ini begitu bahaya, banyak yang terjerumus. Termasuk kalau saya kan masih husnuzon, termasuk Fadli. Maksudnya Fadli terjerumus. Kalau kita perhatikan misalnya perang Rusia Ukraina. Ini perang yang benar-benar tidak membawa berkah bagi kelompok-kelompok pengepul sedekah itu. Karena ada bingung tuh save Ukraina nggak ada, save Rusia nggak ada. Tapi kalau misalnya perang di Suriah, save Aleppo, itu gede loh dana yang mereka dapatkan. Jadi orang-orang ini atau kelompok-kelompok atau gerakan aksi cepat transfer ini dapat manfaat besar dari penderitaan di dunia gitu. Memang yang kita sayangkan kan dari sikap yang diperlihatkan oleh Fadlizon sebagai public figure gitu ya, anggota dewan itu kan memecah masyarakat dalam pengertian teroris yang benar-benar ada gitu loh, yang
kelihatan oleh kita, yang nyata dampaknya ke kita, ke masyarakat, itu karena ada pernyataan-pernyataan Fadly yang selalu mendenial soal Densus 88, tidak menghargai pekerjaan Densus 88, mendukung para teroris ini yang dianggap sebagai pejuang kemanusiaan dan orang biasa aja. Itu yang membuat masyarakat itu loh kok kayak gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ini sebagai penutup ya, Bro ya. Jadi mungkin saatnya Densus 88 seperti yang tadi dibilang oleh Mas Eko tadi dan juga Bro Kajito untuk bersikap tegas khususnya kepada Fadlizon ini, meskipun beliau ini adalah seorang anggota dewan gitu yang punya kedudukan karena wakil rakyat ya, wakil kita gitu, ada proses-proses birokratis, aturan dan lain-lain. Tetapi dengan melihat fakta-fakta yang tadi disebutkan oleh Mas Eko dan juga terkait dengan pemimpinnya yang juga adalah Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang harus menjaga keamanan di negeri kita, semestinya harus ditindak tegas ya. Diselidiki secara serius apakah betul ada keterkaitannya dengan kelompok teroris ini. Itu ya. Setuju. Dan DPR penting juga, katakanlah untuk misalnya mengajukan ke sidang kode etik kehormatan ini itu kan. Sidang kehormatan ini penting. Apakah benar itu penyerahan sumbangannya di gedung DPR loh? Tapi itu benar kalau kan ada TV parlemen. Iya. Itu kan benar kan kalau itu diserahkan di gedung DPR kepada organisasi teroris dan nggak ada langkah serius dari lembaga yang terhormat di Senayan itu, ini negara lucu. Itu gitu. Yang tadi dibilang oleh Bro Kajito, kecolongan itu DPR. Bukan keceplosan, itu kecolongan itu baru DPR-nya. Ini kerampokan. Kerampokan. Nah, oleh karena itu pemirsa Cokro TV, kita harus bareng-bareng menjaga semuanya, menjaga gedung DPR kita, menjaga diri kita semua agar teroris itu jangan sampai menyusup ke kita. Mungkin yang lain-lain bisa menyusup tapi ke diri kita tidak boleh ya. Oleh karena itu kita tetap harus dukung Densus 88. Sekian aja kita yang lagi viral saat ini. Terima kasih Mas Eko. Thank you. Bro Kajito. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pembicaraan yang hot, panas dan hangat. Terima kasih semua. Salam sehat.